Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Natal pertama melalui streaming yang disiarkan oleh Paroki Santo Petrus, Jalan Belimbing nomor 1 Pekalongan. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Vincentius Suranto PR. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal, kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan-Mu, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit. Semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang maha mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami dan bentengilah kami, materaikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangilah dan jagalah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lihat, penyelamat-Mu datang. Para gembala bergegas pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka mendapati Maria dan Yusuf serta bayi Yesus terbaring di palungan. Umat yang terkasih, Natal tahun ini kita rayakan dalam suasana pandemi COVID. Namun, tidak mengurangi kekhusukan kita untuk merayakannya. Buku misa dan lilin tidak disediakan. Untuk itu, ada catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, kemuliaan akan kita nyanyikan. Kedua, ketika mengucapkan syahadat iman, umat diharapkan berlutut pada saat menyebutkan Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Marilah kita bangkit berdiri, menyambut imam dan petugas liturgi yang akan memasuki gereja. Kita bernyanyi bersama lagu Gembala Pergilah Cepat
dari buku Puji Syukur nomor 455. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, Natal tahun ini kita diajak untuk menyadari kehadiran Tuhan, Allah yang selalu menyertai hidup manusia. Kerapuhan dan kelemahan manusia tidak pernah diperhitungkan, karena cinta Allah tidak melihat kerapuhan itu. Tetapi justru karena rapuh, maka Allah menyertai kita. Dan Bunda Maria serta Santo Yosef merefleksikan pengalaman itu dengan memberi nama kepada anaknya Emmanuel. Artinya Allah beserta kita.
Maka saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mari kita merayakan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, sekaligus kita memohon rahmat-Nya agar kita pun setia untuk selalu menemukan Allah di dalam kehidupan kita. Kita hening, kita memohon rahmat itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang sudi menjadi manusia agar dapat mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang sudi lahir di kandang hewan, merendahkan diri sama seperti kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang sudi menjadi bayi lemah, dibedung kain lampin dan dibaringkan di palungan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabda-Mu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menarik untuk memperhatikan simbol-simbol di dalam perayaan Natal.
ketika zaman Santo Fransiskus Assisi, dimulailah tradisi membuat Goa Bethlehem dan kandang Bethlehem. Maka kalau di gereja-gereja seperti tempat kita ada, saya mengatakan ornamen Natal itu mendasarkan tradisi dari Fransiskus Assisi. Simbol ini begitu dalam maknanya. Kalau sekarang ditanya apa sih yang bisa digambarkan dari kandang domba, anak-anak zaman ini pasti sudah tidak tahu seperti apa kandang domba, bagaimana baunya. Karena yang ada di gereja-gereja ya kandang domba yang sudah dibuat pernak-pernik dan begitu indah, kadang disemprot dengan bau-bau wangi, sehingga lalu nuansa kandang adalah kandang yang berbau harum. Tetapi kalau kita melihat ke desa, melihat di mana ada kandang sapi, kandang babi, kandang domba, lalu kita bisa mengatakan betapa baunya. Ada pesing, ada busuk, dan macam-macam. Tetapi yang menarik apa? Bacaan Injil hari ini begitu menggambarkan para gembala yang mendapatkan berita dari para malaikat untuk datang ke Bethlehem, bergegas menerima pewartaan itu dengan yakin. Ada sesuatu yang terjadi di Bethlehem dan itu kejadian istimewa. Maka mereka bergegas-gegas masuk, bertemu dengan kandang lalu masuk ke dalamnya. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat bayi yang terbaring di dalam palungan bersama ibu dan bapaknya. Belum lagi nanti ketika 3 orang Majus dari timur. Orang-orang yang bersih, orang-orang yang kaya, orang-orang yang biasanya dalam kerajaan hadir juga di kandang domba yang berbau busuk itu. Tetapi mereka bersama-sama datang masuk ke dalamnya, mengabaikan bau busuk, mengabaikan bau pesing, karena mereka melihat satu fokus, anak yang di dalam palungan itu yang menjadi fokus. Bau busuk, bau pesing, bau yang lain-lain tidak diabaikan atau tidak dipedulikan. Mereka fokus kepada bayi. Dan dikatakan Injil hari ini, ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Terjadi dialog, terjadi pembicaraan, terjadi perjumpaan antara gembala dengan Yosef dan Maria. Dan mereka saling bercerita. Padahal baunya busuk. Inilah gambaran manusia. Kalau sudah senang, kalau sudah nyaman, bau apapun tidak mengusik orang untuk ngobrol. Natal, kandang domba menjadi momentum perjumpaan. Para gembala, Yosef, Maria, bayi dalam palungan, nanti 3 raja dari timur, mereka bertemu. Dan mereka bercerita. Rasa saya cerita mereka adalah cerita kegembiraan. Mereka bercerita tentang yang didengar dari para malaikat. Dan Maria menyimpan itu dalam hatinya.
Sebuah cerita yang menyenangkan. Bukan cerita yang menyedihkan, tapi cerita yang menyenangkan. Cerita takjub dan cerita kagum. Mereka katakan satu sama lain. Ini pula yang kita alami Natal-Natal tahun yang lalu. Anak-anak kita pulang, cucu-cucu kita pulang, berkumpul dalam satu rumah, dan saling bercerita. Tetapi karena situasi pandemi, situasi itu tidak bisa kita alami sekarang. Anak-anak tidak pulang, cucu tidak pulang, lalu Natal tidak menjadi perjumpaan fisik, tetapi kita bisa melakukan perjumpaan virtual. Cerita kegembiraan Natal hendaknya tetap menjadi cerita kita. Sekarang masuk ke dalam keluarga kita. Kalau kita fokus hanya kepada persoalan-persoalan keluarga, entah kegagalan anak diomongkan, kegagalan usaha dibicarakan, keunikan anak kita yang notabene mungkin kebutuhan khusus menjadi bahan omongan. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang busuk, kalau menjadi pembicaraan, yang terjadi adalah kesedihan, pertengkaran, dan perselisihan. Orang saling menyalahkan nanti. Salahmu sih bu, orang ada nih bocah ket biyen. Salah bapak nih ora tau nang omah, orang ngajari bocah-bocah. Dan itu akan terjadi. Tetapi ketika kita mengubah fokus, seperti para gembala dan 3 raja di timur, mereka mengabaikan bau busuk, bau pesing, tetapi mereka berfokus untuk melihat sang bayi yang mulia itu lalu membuahkan cerita kegembiraan. Maka saya mengajak keluarga-keluarga Katolik untuk menemukan pengalaman-pengalaman baik yang Anda temukan dalam keluarga. Kerukunan, keberhasilan, kegembiraan, sukacita, diberi kesehatan, tetap dilindungi, tetap aman. Rasa kalau itu menjadi bahan cerita di antara kita, lalu suasana keluarga kita menjadi suasana bergembira dan bersukacita. Inilah Natal yang dulu sering kita alami. Kita bercerita kepada anak kita bercerita tentang anak kita bercerita tentang kehidupan kita, dan semuanya menceritakan keindahan-keindahan. Lalu Natal menggembirakan. Maka saya mengajak Anda semua, meski dalam situasi ini, mari kita tetap bersyukur karena kita boleh merayakan Natal, meski dalam suasana yang sunyi dan sepi tanpa kehadiran anak-anak, tetapi syukurilah bahwa kita tetap dianugerahi kesehatan. Mari bergembira, bersukacita bersama para gembala yang bergegas ke Bethlehem, bertemu dengan Yesus, dan kita temukan Yesus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan di mana kita hidup. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Nanti pada bagian dikanuri Roh Kudus kita berlutut. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita doakan doa umat. Pada pagi hari yang penuh kedamaian ini, marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus yang begitu dekat dengan manusia. Semoga kita ditolongnya dan semoga tak seorang pun terlupakan. Marilah mengatakan kepadanya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami sudah mencoba untuk meratakan gunung-gunung prasangka dan permusuhan, untuk mempersiapkan jalan bagimu. Janganlah mengecewakan harapan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Datanglah dan hiduplah dalam kota-kota dan desa-desa kami. Perlihatkanlah dirimu di jalan kota-kota kami. Senyumlah kepada orang-orang yang kau jumpai. Pulihkanlah kegembiraan masa muda kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Datanglah ke setiap tempat, baik daerah tandus dan sepi, maupun daerah subur yang padat penduduk. Datanglah ke kota-kota yang mewah melimpah, maupun tempat-tempat yang kumuh dan serta kekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Datanglah ke seluruh dunia, hapuskanlah air mata kami, kenyangkanlah setiap perut yang lapar. Ikutlah bergembira dengan mereka yang bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lahirlah kembali dalam hati kami semua. Hiduplah kembali dalam hati setiap orang. Dengarkanlah keluh kesah kami dan wartakanlah perdamaian-Mu kepada semua penghuni bumi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Putra-Mu hadir di tengah-tengah kami. Namun seringkali kami tidak mampu melihatnya. Kami lebih mudah jatuh, terjerembab kepada persoalan-persoalan dan masalah yang kadang membuat kami sedih, membuat kami terluka, membuat kami tersakiti. Kini Natal, hidup baru yang Kau berikan kepada kami, mengajak kami untuk melihat segala sesuatu yang positif yang terjadi atas diri kami. Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami keamanan, Engkau telah merawat, menjaga, dan menyertai kami dikala kami harus melewati saat pandemi COVID-19 ini. Jadilah kami pribadi yang saling meneguhkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, menjaga satu sama lain, dan merawat kehidupan bersama tetap menjadi baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima dari keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami mohon semoga persembahan ini pantas bagi misteri kelahiran yang kami rayakan hari ini. Semoga hasil bumi yang fana ini menjadi anugerah ilahi, sebagaimana Dia yang menjadi manusia hadir juga sebagai Allah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersatu hati dalam doa syukur agung yang ke-10. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran Putramu yang kami rayakan ini. Dia Allah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu, agar segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Dikau dan dengan sukaria bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu
terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini, supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu Ia mengambil piala berisi anggur, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya, maka kami mohon, terimalah kami bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Kristoforus, dan para uskup semuanya. Semoga dalam
hari raya Natal ini, kami umat-Mu mendapat ketenteraman hati sehingga kami mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihani dan bantulah kami, supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Sekarang aku tak dapat
Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergiranglah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang, dialah yang kudus dan juru selamat dunia. Mari bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami merayakan kelahiran putra-Mu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh dan mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar, hingga kami mengalaminya secara penuh di surga demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan, kita dengarkan pengumuman paroki. Mohon perhatian, adanya pengumuman gereja. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat harap bersabar. Pada saat umat akan meninggalkan ruang gereja, akan dipandu oleh petugas tata laksana. Blok depan akan diarahkan lewat pintu aula. Blok belakang akan diarahkan lewat pintu utama. Semua melewati jalan tengah, dimulai dari bangku paling belakang. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Romo Paroki, Romo Vincentius Suranto. Mewakili Romo Paroki, karena Romo Ngarlan sedang di Karanganyar, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kita telah hadir dan merayakan Natal bersama. Kristus hadir di hati kita dan membaharui hidup kita. Yang kedua, terima kasih juga kepada panitia yang mencakup panitia Natal itu jadi panitia hari ulang tahun paroki. Panitia ini telah bekerja keras untuk mempersiapkan perayaan Natal kita dengan rangkaian acara sekaligus tata tertib panduan mengikuti Ekaristi pada hari raya Natal. Penuh dengan semangat, penuh dengan perjuangan, dan semuanya dilakukan dengan tujuan supaya umat semua merayakan Natal dengan nyaman dan aman. Aman dalam arti kita tetap sehat, nyaman berarti kita tidak khawatir dan tidak takut dengan adanya virus itu. Maka protokol kesehatan diterapkan dengan ketat pada hari raya Natal ini. Semuanya mungkin tidak menyukakan hati. Ada yang grundel, ada yang marah, ada yang tidak berkenan dengan aturan-aturan itu. Tetapi pada hari ini saya mengatakan semuanya itu dibuat untuk tujuan keselamatan. Maka terima kasih kepada panitia yang telah bekerja dengan hebat. Dan seluruh petugas hari ini, Suster SND, Nini terima kasih, Rektris dan Pemasmur terima kasih, Prodiakon, Nana Komisioner terima kasih, serta petugas keamanan yang berhari-hari mereka menjaga keamanan kita. Polri, TNI, Satpol PP, Hansip, dan kelompok-kelompok lain, panitia, seksi keamanan, dan terima kasih juga panitia pendekor, perias altar yang sungguh dengan usaha yang keras telah melaksanakan tugas itu. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang telah mengikuti arahan dari panitia dengan mematuhi protokol kesehatan dan dilakukan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Terima kasih. Mohon maaf kepada umat yang tidak bisa hadir langsung di gereja dalam misa ini, hanya ikut misa secara live streaming. Terima kasih banyak dan semoga rahmat Natal tetap kita rasakan. Dan semua sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, tetapi jika ada panitia tidak bisa memenuhi keinginan dari suster, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih,
Kami memohon maaf untuk itu. Dan yang terakhir, setelah ini nanti saya akan memberikan berkat untuk anak-anak yang di rumah yang mengikuti misa live streaming ini. Tetapi yang terpenting saya bersama Romo Ngarlan dan Romo Teguh mengucapkan selamat Natal 2020. Semoga iman kita, Allah yang menyertai kita senantiasa, kita yakini dengan sungguh-sungguh sehingga kita menjadi orang-orang berani tetapi bijaksana melewati atau bersahabat dengan situasi pandemik ini. Lihatlah Yosef dan Maria yang tekun untuk tetap berjalan. Selanjutnya, sebelum berkat untuk anak-anak, saya ingin mengumumkan juara untuk pentas virtual yang pernah kita lakukan menjelang hari ulang tahun kita. Saya dan kami bertiga tidak bisa memerinci juara 1, 2, 3, tetapi kami memilih 10 yang terbaik. Dalam arti yang kami lihat ini kok bagus. 10 ini kami buat susunannya bukan berdasarkan baik ke buruk, tetapi kami menuliskannya secara abjad, nama ABCD. Maka saya hanya mengumumkan untuk peserta 10 besar pentas virtual yang saya tidak menyebut 1, 2, 3, lingkungan Santo Antonio Agustinus, Stasi Santo Agustinus Kedungwuni, lingkungan Santo Franciscus Saverius, lingkungan Santa Maria, lingkungan Santa Marta, lingkungan Santo Matius, Stasi Santa Monica Sragi, SMA Santo Bernardus, Susteran SND Keraton, Stasi Santo Yohanes Rasul Karanganyar. Dan peserta kreatif dan inovatif pentas virtual, kami memilih SD Pius Pekalongan dan KKMK Santo Petrus Pekalongan. Sedangkan peserta muda yang berani pentas adalah anak-anak TK Santo Yosef Pekalongan. Ini pengumuman yang kami buat, semoga menjadikan perhatian kita. Saya mengundang anak-anak yang ada di rumah untuk mendekati entah laptop, entah televisi. Saya akan memberikan berkat kepada anak-anak. Semoga anak-anakku, karena berkat Natal yang kita rayakan, engkau diberkati menjadi anak yang baik, anak yang riang, anak yang bergembira, karena berkat Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi Hari Raya Natal kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita lanjutkan hidup dengan memegang keyakinan Allah senantiasa menyertai kita dalam hidup kita masing-masing. Amin.